14. Jadi sudah 14 hari berturut-turut kita lakukan live di IG. Terima kasih yang masih setia nontonin kita di IG Live Tough Dreamer. Udah banyak yang masuk tuh. Benny udah. Oh, Benny Aryawan udah join. Bentar, Iya, aku. Pak Benny biasanya joinnya pertama, jadi pasti dia, cepet ya. ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Benny dan Ibu Eva dari Bali. Pasangan muda yang luar biasa, sudah menginspirasi banyak orang di bahkan Indonesia. Audio terbarunya juga masuk ke audio activity loop yang terbaru. Teman-teman Tough Dreamer yang belum dapat lembar activity loop terbaru bisa cek upline-nya ya. Hari ini baru dirilis. Iya, baru dapat tadi. Oh, dapat juga dari aku. Bukan dari siapa? Netok Netok 21. Oke, coba kita cari ya. Pakai akunnya Benny Aryawan nih kayaknya ya. Ya, ada mana tadi? Bentar ya. Ini dia. Nah, ini semoga lancar Bekasi. Dan Bekasi. Teman-teman yang mau tulis pertanyaan langsung aja. Please, banyak pertanyaan. Halo, Ben. Halo. Rambutnya baru ya? Hah? Rambutnya baru, Eva? Suara kamu? Gayanya aja baru. Poni ya, Pak. Suaraku kedengeran nggak? Bagus, Pak, bagus. Jelas ya? Jelas. Suara. Tadi lupa digedein soalnya nih. Apa kabar, Ben? Baik, Pak. Kabar. Sehat juga. Aman-aman di Bali. Udah Bali aman. Cerah-cerah, nggak ada hujan. Panas. Ada hujan. Kopi udah siap, kopi? Enggak. Lupa. Kopi. Kan sekarang jam 5 sore di Bali ya? Iya. Eva saking tegangnya lupa bikin kopi tadi. Udah kopi kok. Suaranya agak delay ya, biasa ya? Biasa. Ya, Bekasi, Bali. Oke, mungkin pertama-tama cerita dulu dong. Gimana sih kalian tahu MW-nya tuh dari siapa dulu? Siapa yang dulu pertamaan tahu apa berdua? Oh, Eva, ya. Boleh, siapa yang cerita? Saya dong. Pertama kenal MW itu dari ini sih, perawat di klinik. Waktu itu datang. Oh, Eva dokter ya? Teman-teman belum tahu. Eva nih seorang dokter. Ya, saya dokter. Klinik 24 jam. Cuman nggak ngerti juga, datang cuma nawarin produk doang. Kemudian dipresentasiin sama Dokter Joyce. Waktu itu pulang, nggak ngerti juga sih ini presentasinya apa. Cuman mau join itu ya karena percaya aja sama perawat. Karena tahu juga sih dia emang orangnya baik kayak gitu. Jadi oke, saya join. Yang kedua juga join gara-gara waktu di 6 langkah tuh ada dibilang baca buku gitu. Buat saya kok menarik banget ya, ada bisnis yang ngajak untuk baca buku. Jadi untuk bisnis sendiri nggak tertarik sih waktu itu. Cuman Benny sih melarikan diri. Dia nggak mau join sama sekali seperti biasa. Malah baru lihat dokter dia itu harusnya pulang kantor kan jam segini juga sih waktu itu presentasi. Balik lagi dia ke kantor bilang ada perlu lagi gitu. Kemudian ya lama sih cuman join gitu aja, coba produk juga enggak. Kemudian diajak ke leadership seminar. Sebenarnya waktu itu sih nggak pengen datang ke LS, cuman karena ya udahlah nggak ada kerjaan. Yang kedua juga saya memang lagi sakit sih waktu itu, disuruh nyoba waktu itu minum salmon, biosi sama daily, itu kena radang batu empedu gitu. Oke deh, saya datang LS, tapi ya pakai kartu kredit karena waktu itu kita lagi keuangan lagi nggak bagus. Benny tuh marah-marah aja sih kerjanya, ngapain juga datang ke istilahnya nggak ada kerjaan banget sih, datang ke tempat-tempat seperti itu. Masih image-nya tuh saya nggak ngerti dulu kenapa dia tuh negatif banget dengan MW. Kemudian datang LS, semangat gara-garanya waktu itu pembicaranya Ompa sama Uti. Jadi siapa? Ompa Uti. Ya. Semangat, ya belum ngerti juga sih dengan bisnisnya, cuman waktu itu lihat upline sponsor saya itu maju ke panggung, dibilang katanya sebagai new LC gitu. Nggak ngerti juga new LC, cuman kok dia bisa ya, gitu aja sih pikiran saya. Jadi sama Dr. Dre sih dibilang bisa kok jadi LC juga. Kebetulan katanya nanti ada acara LC weekend gitu bulan Februari.
Ya udah dalam 2 minggu setelah LS itu saya kejar sih. Sebenarnya dalam kondisi sakit juga. Pokoknya Wow. gimana caranya tuh jadi LC gitu. Ngalahin sponsor saya seperti itu. Ya udah dalam 2 minggu tuh ternyata bisa jadi LC. Nah, Wow. ya waktu itu Benny sih masih tetap negatif. Jadi waktu dengar CD segala macem, itu setiap pulang dari presentasi segala macem, malam itu saya di luar disuruh tidur. Jadi di ruang tamu dengerin CD, nggak boleh masuk kamar. Oh gitu. Jadi Ini bener-bener deh. Cuman saya sih cuek aja pokoknya. Saya ngerjain, terserah dia mau setuju atau enggak. Waktu itu pokoknya kita masih baru menikah soalnya itu kan. Hmm. Jadi ya udah terus kemudian untungnya saya tuh early bird dan Oh ya. untungnya lagi early bird juga dengan berdua jadinya early birdnya. Akhirnya Benny terpaksa banget ikut di seminar kedua. Waktu itu pembicara dari Filipina dan ternyata gara-gara LS itulah dia akhirnya semangat mau jalanin usaha ini. Tuh, itu Oh, yang oke. dari Jadi saya. Eva waktu itu masih profesi dokter, ada perawat yang nawarin, nggak lama Iya, setelah itu ada leadership seminar gitu ya. Eva ya, sendiri betul. datang leadership seminar, terus 2 minggu setelah itu ada LC weekend. Jadi setelah leadership seminar, Eva langsung Keduanya. ngejar sendirian ngejar Leaders Club Iya, LC. dan Dalam dua qualified minggu di sih LC LC. weekend ya. Ya, cuman Oh, sendiri aja sih datang LC weekend juga sendiri. Pokoknya Benny tuh benar-benar nggak mau tahu, sibuk iya. ceritanya. Ya, mungkin teman-teman perlu tahu Benny seorang pengusaha periklanan, Eva seorang dokter. Nah, kita sekarang ke Benny tuh. Kenapa sih dulu negatif. negatif gitu? Membiarkan istrinya Membiarkan istrinya ngejar LC sendiri, datang ke apa? LS sendiri, LS sendiri. LC weekend sendiri. Padahal Padahal baru nikah ya. dari nol ke Leaders Club tuh perjuangannya pasti nggak mudah juga ya. Kenapa Ben? Apa yang Benny lihat waktu itu sampai ini bukan buat saya gitu. Oke, oke, thank you, Pak. Ya memang kalau cerita kan udah lewat tuh, yang lewat udah nggak bisa diubah. Cuman kalau negatif kan lebih seru aja gitu sebenarnya. Tapi Oh, sebenarnya sih awalnya waktu itu memang kita berdua baru nikah, saya baru rintis karir di perusahaan iklan milik Australia. Ya, penghasilan masih pas-pasan, Eva masih kerja klinik 24 jam, sehari kerja, sehari di rumah. Ya. hmm, Akhirnya kami waktu itu sempat ngobrol, gimana ya nggak nambah penghasilan, kira-kira ngambil kerjaan apa lagi. Kalau bisnis, bisnis apa ya yang modalnya nggak gede, tapi yang kita bisa jalanin gitu. Ternyata dia join MW malah. Nah, hmm. sebelumnya memang saya memang punya sejarah sama MW waktu saya kuliah. Saya dulu Oh, kuliah di gimana? Surabaya. Caranya? Nah, di Surabaya itu kita teman-teman orang-orang Bali itu bisa tinggal satu rumah, kita kontrak satu rumah. Nah, dulu sering teman-teman itu diundang ke rumah kakak kelas, diajak makan-makan, habis makan-makan dikunci pintu gerbangnya biar nggak pulang. Nah, akhirnya ya kebetulan saya belum nggak pernah sampai ke kena jebak gitu. Ada beberapa Hmm, teman-teman yang kena, pulang-pulang dia udah bawa car wash, blister, ya kayak ya menurut saya itu produk nggak perlu buat anak kos gitu. iya, Dan iya. harganya mahal. Hmm, Sehingga image saya itu MW itu adalah kita harus jualan, maksa-maksa orang dan ya itu agak-agak bohong-bohongin untuk cari cari hmm, profit. Nah, itu yang di benak saya membuat sehingga waktu Eva bilang MW, kemudian apalagi pulang kantor mau istirahat, ada Dr. Joyce di rumah. hmm. Dikenalin sama sama Eva, upline-nya di MW, ya udah otak saya langsung negatif, udah saya kabur dari rumah. Kabur Karena dari saya rumah. image saya Mana ini waktu itu, pasti, Ben? kenapa? Bener-bener keluar dari rumah gitu waktu ada Ya presentasi itu. balik, saya nggak balik ke kantor sih. Saya balik ke dekat rumah saya, tuh ada teman saya eh, punya toko bangunan. Saya cerita di sana, eh, ngapain kok nggak pulang? Ada orang yang gue di rumah. Seru juga ceritanya. Jadi emang Eva sama Benny tuh dari dulu waktu dulu belum kenal sama Dr. Joyce ya, Dr. Wantre ya. Belum, nggak Belum. kenal. Kenalnya Cuman gara-gara datang dari bisnis ini. dari presentasi Ya. doang. Iya. Oke, Perawatnya itu oke. satu Terus rumah sakit sama Dr. Wantre ya. Ah, ah. Ya. Satu oh rumah Eva sakit satu sama rumah dokter. sakit sama Dr. Wantre. Terus waktu Sama saya. waktu akhirnya Eva jalan sendiri, itu kan prosesnya panjang ya. Hmm. Dari join
mulai jalanin, datang LS, terus akhirnya jadi Leaders Club. Itu kan prosesnya panjang. Pasti selama itu Benny kan pasti negatif tuh ya, negatif terus kan. Apa yang bikin akhirnya Benny mau datang ke leadership seminar tuh Eva ngapain gitu? Bilang apa ke Benny? Pertama karena saya paksa saya terlibatkan aja sih. Udah kadung beli. Sudah kadung beli yang pertama. Terus yang kedua ya pokoknya mamahnya Pak Benny sih. Benny yang bilang gini, kok kamu kasih istrimu tuh jalan ke hotel sendirian seperti itu. Terus. Ya, jadi mau nggak mau dia akhirnya datang ke hotel, walaupun datangnya tuh pada sesi kedua ya waktu itu. Jadi sambil benar-benar emosi jiwa lah, marah banget kayaknya gitu. Cuman waktu itu LS pertamanya dia tuh Rekok SP. saya tuh rekok SP waktu itu. Jadi dia terpaksa dia ikut rekok juga, nggak ngerti kenapa dia harus naik panggung seperti itu sih. Jadi Sorry, sebentar. Jadi leadership seminar pertamanya pas Benny datang, Eva new silver producer. ya, Jadi Eva new silver producer di leadership kedua. seminar kedua. ya. Wow, hebat. Jadi menarik tuh, Benny ikut naik panggung, terus gimana dia? Grogi nggak? Ya, diam aja. Diam aja sih. Cuman pada waktu turun panggung itu Dipeluk. dicipika-cipiki sama Bu Nur sama Tojwes, aneh, udah nggak kenal kok main peluk main. Iya. Itu lucu ya. Siapa nih? Oke. Nah, waktu itu Benny makin negatif nggak tuh? Dicipika-cipiki sama orang yang nggak dikenal di LS. Awal LS itu ya negatif, saya waktu itu masih ya tipikal prospek, masih lipat tangan, masih diam gitu. Cuman memang waktu mau LS itu karena mungkin waktu di awal Eva ngejar LC itu kan saya negatif sih tapi nggak ngelarang. Mungkin dulu kami belum kenal kolerik plekmatis. Iya. Jadi sebenarnya dulu ya dia emang kolerik, saya nggak berani males ribut aja. Ya udah jalan selama nggak ganggu kerja di klinik. Kemudian kalau pulang malam saya marahin gitu. Terus kalau pakai uang nggak bilang ya saya marahin, beli CD saya marahin karena kok CD dibeli, kemudian alat-alat di bahan-bahan di dapur semua di kamar mandi diganti, ya sempat marahin. Ya udah tapi Eva tetap jalan gitu. Sampai akhirnya dia bilang sudah beli tiket LS daripada hangus. Kemudian dia juga saya lihat semangat. Kemudian ya mamah juga sih bilang kamu sebagai suami harusnya tahu dong istrimu bisnis apa dengan siapa, harus cari tahu. Ya udah ikut ke Patra Jasa. Berjasa juga ya. Iya, awalnya masih aneh, cuman setelah itu karena mungkin saya sedikit sanguin, ada musik, kemudian pembicaranya bicara impian, harapan. Saya merasa kliknya itu, loh kok ada ya suasana orang bicara masa depan jauh banget gitu. Karena kan waktu itu saya baru ngiris karir kan ya masa depan nggak jauh-jauh banget deh. Ya akhirnya waktu itu masih 3 hari, di hari Minggu pagi, Eva nggak tahu saya keluar dari ruangan, mungkin karena setiap sesi ada bilang early bird, saya early bird sendiri waktu itu. Eva sudah early bird duluan, saya early bird. Oke. Eva kaget nggak waktu itu Benny early bird sendiri? Ya kaget aja sih karena saya mah sifatnya nggak suka maksa. Dari dulu juga dia kan perokok berat, waktu baru kenal itu saya nggak pernah maksa untuk dia nggak ngerokok. Pokoknya saya nggak suka gitu aja. Ya udah dia berhenti sendiri. Yang sama juga waktu early bird saya nggak pernah maksa aja, cuman ya udah serahkan di audiens di panggung aja deh gimana maunya dia gitu. Pokoknya pasrah aja sih. Tapi buat saya usaha ini ya bagus buat saya gitu, nggak tahu dia bagus apa enggak gitu aja sih. Oke. Terus kalau Benny nih titik baliknya apa Ben? Yang bikin kamu oke deh, kayaknya bisnis ini saya mau serius jalankan bisnis ini. Apa tuh? Titiknya mungkin ya itu pada waktu LS, kalau saya masih ingat pembicaranya Ernie sama Olive Fernandez. Nah, mereka bicara setelah berkarir, kemudian pensiun, buka bisnis es krim atau apa franchise, mereka gagal. Tapi karena bisnis MW bisa dapat penghasilan. Terus pada waktu dia cerita anaknya yang lagi opname perlu demam berdarah atau apa? Dia perlu donor. Dia bless di grupnya pada datang donor semua. Nah itu saya, kok ada ya bisnis yang sisi kemanusiaannya tinggi begini dan bicara tentang harapan, bicara happy. Saya pikir,
asik juga sih. Ya udah, akhirnya saat itu memutuskan, oke deh, saya pengen lebih tahu detail, lebih belajar lagi. Apalagi ngelihat ya Eva waktu di awal ngejar LC itu memang kayak orang gila, nggak pernah diam di rumah. Semua orang dia cari, dia presentasi, ya ya itu ngeliat ya udah kalau memang dia suka, istri saya suka, ya nanti saya pelajarin kalau saya bagus, ya ya pas bagus juga ya udah. Akhirnya mutusin, yuk jalanin berdua deh. Luar biasa, luar biasa, biasa. Ya, aku juga dengar apa Benny sama Eva tuh bisnisnya ada 2 fase kalau nggak salah ya. Ada fase yang tidak terlalu jalankan sistem tahun berapa gitu. Kalau nggak salah cukup lama juga sampai akhirnya benar-benar percaya sama sistem. Boleh cerita nggak Benny Eva tentang itu? Saya duluan dulu. Hmm. Ya dari dia positif, kita langsung kemudian jadi gold producer. Cuman mungkin karena impian saya tuh kan di awal jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Tiba-tiba tuh di pekerjaannya dia terus ada uang lebih gitu, saya bisa jalan-jalan segala macam. Terus kemudian ya jadi lupa, nggak fokus lagi di usaha ini. Jadi 4 tahun sih, 4 tahun kita nggak ngapa-ngapain. 4 tahun nggak ngapa-ngapain, tapi beruntungnya selama 4 tahun itu saya selalu early bird, selalu datang leadership seminar, dan yang pasti saya selalu langganan BDP, audio, N1 mobile, jadi nggak pernah keluar dari lingkungan Network 21 sih sebenarnya, hanya tidak mengerjakan bisnisnya itu aja sih. Nah kemudian yang Februari 2014 itu di LC Weekend, waktu itu kita jemput Pak Kris, Bu Devi ya dari hotel ke Bedugul. Kita sih sebenarnya ya pokoknya ikut aja gitu. Cuman waktu itu nggak sengaja aja sih Pak Krisyawan sempat ngobrol sama grup lain tentang bahwa kalau mau jadi silver producer, angka LS-nya itu harus 40 lebih gitu kayaknya. Saya waktu itu berpikir, kok ya ini ya, kenapa enggak kita jalanin lagi. Nah waktu itu sebenarnya sih udah sering sih pengen keputusan balik lagi. Cuman keputusan yang tidak ada actionnya juga nggak kemana-mana akhirnya gitu. Akhirnya Februari itu kita memutuskan, oke deh kita benar-benar serius jalanin usaha ini sampai waktu itu Maret itu LS. Maret itu kita punya keputusan coba deh kejar 40. Nah di saat itulah kita telepon semua grup yang dari Flores, ada juga Makassar, Morowali, di Palu. Kita telepon semua. Pokoknya punya goal gimana caranya ngajak orang banyak ke LS. Nah waktu itu Pak John Bu Arsi juga baru join ulang lagi kan. Akhirnya mau datang LS juga Pak Hentik. Pokoknya benar-benar waktu itu kita sampai 25 lebih lah ngajak orang akhirnya ke LS Maret 2014. Nah di sana tuh semangat banget ya. Benar-benar serius Ki, saya jalanin usaha ini lagi sampai waktu LS Juli 2014 itu lebih dari 40, 45 plus ya waktu itu. Pokoknya dari September memang benar kita jadi 21% sampai sekarang. Itu jadi benar-benar bahwa leadership seminar itu membuat menjadi lebih bersemangat, itu aja sih. Itu aku keduanya potong dulu mulai ya. dari Februari. Aku potong dulu. Jadi kamu sampai gold producer, kerja keras sampai gold producer. Setelah itu tahun berapa tuh gold producernya? 2008. 2008 gold producer, tapi nggak terlalu ini dengan sistem dengan vital sign gitu ya. Terus baru 2014 ya, artinya berapa tahun tuh? 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun gold producer terus gitu ya? 6 tahun itu stay di gold producer? Iya. Founders gold producer. Terus pengen tahu nih apa yang terjadi setelah kamu fokus ke vital sign untuk leadership seminar mulai 20, 40 dan seterusnya. Apa yang terjadi di bisnis gitu? Mulai bertemu dengan orang-orang leader baru sih, terus kemudian apa ya, mulai belajar memimpin dan apa bisa diceritain? Ya sebenarnya sih yang saya alami setelah lama vakum, tapi walaupun vakum Eva masih dengar CD. Saya sih kadang-kadang walaupun kami berdua senang CD, senang baca buku. Terus waktu itu diawali kalau nggak salah dijadiin host couple ya. LS mendadak udah lama nggak kelihatan jadiin host couple ya, mau nggak mau harus semangat dengar CD banyak. Akhirnya sama Eva punya keputusan, yuk
baik lagi yuk kita pakai angka LS, kita kejar LS. Diajak gubernur tuh. Ya kalau dulu sih seingat saya waktu di awal setelah Gold Producer itu kan berdua terus. Kami nggak punya grup sampai ketemu orang besok hilang. Wah, ini silih berganti nggak ada yang bertahan. Cuman punya pelanggan, cuman sibuk ngurusin aja lama-lama karena karir saya juga di kantor bagus, Eva juga lagi bagus di kantornya, lupa sama impian sama bisnis. Tapi kembali pada waktu 2013, 2014 lah, ternyata mulai ketemu orang-orang baru, mulai leader-leader, orang yang Iya. sama seperti kami yang lagi mencarinya melalui bisnis MW. Iya, Ternyata iya. sampai ketemu, akhirnya karena sering ketemu leader-leader yang istilahnya apa ya, awalnya semangat kemudian enggak, Bilang. ketemu leader yang semangat tuh kami sampai ini beneran semangat nih, nggak percaya gitu, ketemu orang yang bagus kayak nggak siap gitu. Iya, Cuman iya. syukurlah karena kami udah dengar CD, baca buku, kemudian punya upline, ada Dr. Jose Towantre yang bimbing, ya pelan-pelan udah bisa mimpin grup. Mulai dari ngajak banyak orang, setelah LS, orang itu semangat, home meeting, new app-nya nambah. Berapa lama tuh dari leadership seminar yang kalian mulai serius Vital Sign sampai akhirnya jadi 21%, terus nggak pernah turun lagi sampai sekarang? Akhirnya platinum, eksekutif platinum. Terus Berapa lama? Iya, bertahap. enggak yang serius banget tuh mulai Maret Bertahap, agak seru ya. 2014. Hmm. Waktu itu memang kejarnya 40, cuman nyampainya cuma 26. Terus ini Juli, Eh, Juli yang 40, ada jadi Mansyah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan sih dari mulai dengan menggunakan Vetasign tuh langsung 21% seperti itu. Betul, 7 bulan ya, luar biasa ya, bagus Iya, banget, iya. bagus. Iya. Ya itu bukti benar-benar leadership seminar tuh, jumlah leadership seminar menentukan banget ya untuk Sangat. kestabilan bisnisnya. Bu Iya. Devi, ada pertanyaan yang sudah ketemu? Belum. Belum ketemu. Oke. Ini masih kagum sama ceritanya Beni Oh, Eva. isinya komen masih pujian-pujian, kagum sama Beni Eva. Nah, mungkin aku tanya lagi. Kan topik kita nih tentang pendidikan Network 21 itu terhadap kehidupan kamu berdua gitu ya. Jadi topiknya kan hebatnya pendidikan. Nah, banyak orang kan berpikir Network 21 ini cuma pendidikan bisnis, ngajarin ini itu gitu. Nah, boleh nggak Beni Eva cerita di luar yang Network 21 ajarin bisnis, cara membangun bisnis, cari uang, apa sih yang kalian rasakan gitu di kehidupan sehari-hari yang Network 21 mendidik kalian? Pendidikan. Mungkin ya banyak apa ya, bukan cuman selain bisnis ya banyak banget yang kami syukurin, saya sama Mama Eva syukurin sekarang. Yang paling utama sih yang dari aspek yang diajarin sama Bu Linda, dari sikap, hubungan, dan finansial. Yang paling utama saya rasakan ya hubungan, karena Eva kolerik, saya pragmatis, dia dokter, saya orang sosial, orang iklan, nggak ngomongan kami nggak pernah nyambung. Kemudian latar belakang keluarga juga Eva dari pure pegawai negeri, kalau saya dari swasta, ya banyak nggak nyambung ya sebenarnya. Tapi dari sini saya sama Eva belajar bahwa ya memang kami saling melengkapi dengan denger CD, kemudian apalagi belajar dari si weekend, belajar dari upline-upline yang bahkan perbedaannya lebih besar dari kami kok. Mereka bisa. Pak Paul Bulinda, Pak Kesan Bu Devi, upline-upline kami yang di Bali, kami belajar. Ya sekarang saya sama Eva udah lebih, walaupun masih sering kadang berantem, tapi udah ngeliat, oh dia kekuatannya apa, saya kelemahannya apa. Iya. Kalau Eva, Mbak Eva? Halo. Halo. Kalau saya sendiri sih apa ya? Dulu saya orangnya kan pemalu banget gitu. Mungkin oke lah kalau dengan pasien kan cuma satu dua nggak masalah ya. Cuman karena usaha ini tiba-tiba dijadikan MC. Terus yang paling benar-benar apa ya membuat saya berani itu gara-gara waktu rekok LC sih sebenarnya itu, aduh tumben banget saya harus naik panggung. Kenalan itu benar-benar gemeteran nggak karuan sampai celana panjang saya keliper satunya enggak seperti itu. Jadi kayak dipaksa gitu untuk jadi orang yang percaya diri di depan panggung seperti itu. Tapi lama-lama akhirnya ya udah mulai berani bicara di depan orang banyak seperti itu. Walaupun sampai sekarang masih gugup grogi, tapi tetap aja itu kalau bukan pendidikan di usaha ini ya kayaknya nggak mungkin lah. Apalagi umpamanya
kalau belajar di katakanlah di luar John Robert Power kan harus belajar seperti itu kan biayanya banyak, tapi di sini sambil kita belajar merubah kepribadian yang istilahnya lebih toughness, terus yang kedua juga kita dapat uangnya seperti itu. Itu dari saya sih ini lebih Sikap. pede aja sih jadi Gimana? orang gitu. Kalau dari ini juga Oke, ini ada karirnya pertanyaan tentang leadership seminar nih. Ada pertanyaan, kedengeran ya? Iya. Agak putus-putus. Tentang leadership seminar, dia bertanya pertanyaan sederhana. Gimana sih bisa bawa 40 orang lebih ke leadership seminar gitu? Apalagi kan banyak orang bilang tiketnya mahal. Apalagi kalau grupnya Eva ini ada banyak juga yang dari luar pulau ya. Dari Flores, dari Momere. Yang biayanya kemarin kita dengar dari John Arsi bisa sampai 7 9 juta, 7 8 juta, juta. 9 juta. Nah, teman-teman pengen tahu tuh gimana caranya kalian membangkitkan mereka supaya mau datang leadership seminar. Boleh silakan. Ngajaknya sih ya ke kami sih setelah lama dulu awal-awal juga ngajak orang KLS juga sering gagal, sering cuman berdua aja, bengong, berdua duduk di belakang, kadang ya udah ngalamin sih duduk di belakang, datang berdua, datang telat, datang setengah sesi udah ngalamin, sampai kemudian Eva punya keputusan tuh ya akhirnya ya udah kami pakai sistem waktu itu balik ke Upland ke Desa Wandre, yang pertama itu ya kami di set goal. Waktu itu di awal ingat udah mulai lagi kita ngajak 10 mereka plus sama goal ribbon. ngajak gimana? Ngajak orang-orang yang leader-leader yang lama-lama kami teleponin. Sebenarnya sih ilmunya ya yang ilmu yang di CD-nya Pak Robert 25 hari menjelang LS itu yang Ya. kita terapin. Kalau Eva yang nerapinnya yang 7 kali itu Eva yang nerapin. Kalau saya kan yang fun-fun sama rame-ramenya. Kalau Eva, wow, setiap hari harus telepon, harus Jadi SMS. setiap hari SMS, kemudian pokoknya mungkin karena goal aja ya. Saya nggak pernah mau tahu biayanya berapa. Yang penting buat saya tuh LS ini baik gitu aja sih. Jadi atau ya pokoknya saya selalu kontak setiap hari saya ya mungkin Pak John Bu Arsi merasakan gimana setiap hari saya hubungin kayaknya tertekan banget karena udah nggak punya uang dipaksa terus ke LS. Saya bilang ya bahwa LS ini bagus gitu aja sih. Jadi memang terus-terusan saya cari kemudian yang di Makassar juga seperti itu. Ya terus atau mereka mau datang aja karena itu menerapkan ilmunya di 25 hari menjelang LS itu aja sih sebenarnya memaksa diri saya untuk hubungin mereka itu aja. Ya mungkin Jadi mungkin kuncinya tadi nyarinya sih Beni lebih Pak banyak aja. bilang juga ya, kuncinya adalah punya goal gitu ya. Kenapa? Karena banyak Sorry, orang betul-betul. kuncinya adalah punya goal. Gimana Ya, caranya kalau ajak orang banyak harus punya goal dulu. Karena saya lihat banyak orang pengen ajak banyak, tapi dia nggak punya goal. Mau berapa gitu kali ya. Iya. Iya. Ya, goalnya harus jelas dulu sama kalau dulu kan challenge-challenge tuh setiap goal ada rewardnya. Kalau Eva kan karena dia memang suka di challenge, reward memang dia akan kejar. Dan yang mungkin yang satu dua yang lagi yang membuat kami berdua lebih serius ngejar goal itu kami dulu belajar dari Pak Sunaryoga untuk belajar mimpin. Karena dulu-dulu sebelum kami aktif lagi itu kami ngajak orang LS ya sekedar ngajak aja. Mereka ikut LS mau positif syukur, mau negatif ya udah memang udah kodratnya. Tapi di sana kami belajar memastikan mereka datang lebih awal, duduknya paling depan selama LS mereka nggak bicara, kemudian makan Eva yang nyiapin makanannya kami layani bener-bener sambil berharap suatu saat ada yang duplikasi kami sehingga jumlahnya bisa nambah karena ada leader. Itu aja sih karena kami berusaha gimana orang yang cetak leader. kami ajak datang ke LS itu memang mau belajar bukan sekedar untuk sekedar number aja buat kan bukan sekedar angka aja. Wah, bagus tuh, bagus ya. Mungkin teman-teman lain bisa belajar tuh bahwa orang ke leadership seminar bukan terus main dicemplungin aja, tapi selama acara itu harus betul-betul ditemenin, dilayanin ya. Karena semakin sebagai leader semakin kita serius, mereka pasti akan lebih serius lagi ya. Soalnya saya benar-benar lihat itu poin lebih dari grupnya Beni Eva ya, yang datangnya selalu awal, cara duduk terdepan yang paling mungkin ya, bikin circle dan sebagainya. Wah itu terima kasih tuh teman-teman yang mungkin udah leader atau mungkin baru bawa 2-3 orang juga harus sudah mulai kali ya Ben ya, seperti itu ya nggak harus nunggu banyak dulu ya. Ya awalnya dari kecil dan awalnya memang susah.
menyakitkan, sedih kadang-kadang ada orang datang dari jauh-jauh, datang terlambat, akhirnya duduk di belakang setelah LS, ya dia merasa nggak dapat apa-apa, sedih sih. Tapi ya udah setiap LS saya sama Eva punya komitmen gimana caranya kita paksa mereka datang awal, kita pimpin. Ya syukur sekarang banyak teman-teman yang leader tanpa kami harus yang paling depan, paling awal datang, ada yang udah duplikasi datang lebih awal, ada yang Iya. bantu cariin tempat duduk. Ya seneng aja sih selama ini apa yang kami lakukan ada baiknya gitu. Betul, betul. Ya itu sebelum nanti Devi ada pertanyaan, aku pengen bilang bahwa itu sikap atau attitude yang bagus dari Benny Eva terhadap pendidikan Network 21 itu ya. Jadi datang jauh-jauh, kita yang harus ajarin untuk belajar gitu, bukannya suruh mereka mikir sendiri caranya mereka dapat sesuatu gitu ya. Ya, thank you Karena Ben. dulu saya waktu awal LS itu ya datang itu disambut sama Dr. Justwantre. Saya ingat karena rekor XP saya nggak bawa jas, dipinjemin jas, dicari tempat duduk. Oh ya, mungkin saya pikir, oh ya harus ini saya lakukan ya sebagai leader gitu aja. Ya. Tuh, thank you. Keren. Ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari Briteja. Mencari dan mempertahankan adalah satu hal yang berbeda. Gimana Bri Beni dan Dok Eva membina grup dari luar kota yang jaraknya jauh, tapi tetap kondusif membangun bisnis mereka? Boleh minta kiat-kiatnya dong? Yang di awal memang harus kita bina hubungan seperti itu. Jadi ya karena baca buku juga sih, mereka kan bukan anak buah kita. Jadi istilahnya ya bukan hanya sekedar nanyain bisnis doang. Jadi kita juga nanyain keluarganya. Pokoknya benar-benar bina hubungan bahwa kita tuh setara, itu aja sih. Walaupun kadang-kadang gemes kesel gitu pasti ada ya, cuman tetap aja dari upline diwanti-wanti, kita tuh bukan bosnya mereka, jadi kita tuh benar-benar harus menganggap mereka tuh adalah selevel lah dengan kita. Itu pertama bina hubungan. Kemudian ini audio dari N1 Mobile dulu tuh masih BDP, itu kita memang benar-benar paksakan mereka untuk belajar karena kan mereka jauh, tidak ada pertemuannya. Jadi ya mau nggak mau untuk berhasil di usaha ini tanpa pertemuan ya harus banyak dengar CD. Itu aja sih yang kita lakukan, ya sambil berdoa sih sama Tuhan ya agar mereka mau mendengarkan CD seperti itu. Jadi hanya itu aja sih saya lakukan, bina hubungan sama saya paksa mereka untuk belajar seperti itu. Karena kan kalau mereka cuma jualan-jualan aja, suatu saat capek ya udah nggak akan lama. Seperti itu kalau dari saya. Ben? Sama seperti anak-anak ya kan, kita harus paksa untuk belajar karena mereka belum ngerti kali kan pentingnya belajar itu ya. Begitu juga IBO yang belum ngerti pentingnya apa sih Network 21 gitu, harus dipaksa gitu ya. Ada lagi Bu Devi? Tanyaan yang lain? Nggak ada? Nah, aku mau tanya nih, kan kalian salah satu grupnya besar di luar pulau ya, katakanlah di Flores nih, ada di Makassar, di Sulawesi, sekarang yang di Flores kan. Antara grup di Flores, orang-orang Flores sama orang-orang Bali kan berbeda budaya nih. Ya Sorry, kan? Pak, Budayanya diulangin, Pak. berbeda. Budayanya berbeda, budaya orang Flores sama budayanya orang Bali. Pertanyaannya, pernah ada kesulitan nggak sih menyambung budaya itu antara grup kalian? Sorry, Pak, diulangin bisa, Pak? Sorry, putus-putus. Ya, oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian atau ada kesulitan atau tidak membangun grup di Flores yang berbeda budaya? Ya budaya, ya memang di awalnya sih mau nggak mau saya sama Eva belajar. Karena kan kalau di teman-teman di Flores kebanyakan Katolik, sedangkan kami Hindu, grup kami di Bali juga mayoritas Hindu. Ya banyak hal, terutama masalah budaya bicara, cara melayani, banyak banget. Pelan-pelan sih waktu itu mulai awal kenal, ya kami belajar juga dari sana gimana sih cara handle bicaranya, kapan boleh home meeting. Saya ingat dulu sama Eva ke Flores main datang aja, sampai di sana ternyata lagi bulan Maria ya. Bulan Maria itu pernah satu terjadi kota ya? sepi. Satu kota sepi, nggak ada orang, jadi home meetingnya gagal semua.
gitu. Iya, iya, Hmm. iya. Jadi saya belajar karena kayak di Bali kalau galungan ya udah jangan dipaksain bikin home meeting, memang masanya teman-teman untuk diem sama keluarga gitu. Jadi Iya, iya. ya Ya, kami kita kadang yang belajar. kita yang belajar bahwa kita nggak bisa terlalu maksain banget maunya kita. Kadang-kadang ngikutin Hmm. iramanya mereka. Nah, cuma ya kalau memang sudah menjelang LS, ya the rule is no rule. Kadang pun banyak yang kita paksa segala macam kayak gitu, tapi masih maksanya belum sampai ya masih dimaafkan. Jadi kita yang lebih banyak belajar sih apa namanya tentang budaya mereka, tentang agama mereka. Jadi kita juga tahu akhirnya seperti apa. Makanya apa ya? eh, jadi sebelum mereka hari raya kita udah ucapin selamat hari raya seperti itu. Jadi bina hubungan juga kan bisa lebih mendekatkan seperti itu. Jadi udah kayak saudara akhirnya seperti itu. Ya. Mhm. Ini banyak teman-teman yang mungkin mereka pengen juga punya grup di luar kota atau di luar pulau. Tolong ceritain dong kalau Benny, Eva, katakanlah ke Flores gitu. Apa yang kalian lakukan sehari-hari selama kalian di sana? Apa yang kalian lakukan dalam membantu grup? Kita 3 hari aja. Kita sih nggak terlalu sering ke sana ya. Dulu tuh waktu memutuskan aktif menjalankan usaha ini, kita hanya sempat 3 kali. Itu pun pertama karena ada proyeknya Benny di sana. Nah, kita di sana cuma 3 hari aja, tapi 3 hari itu efektif banget. Kita sih kumpul di apa ya di rumah salah satu ini memang grup di rumahnya grup yang dekat dengan hotel yang pertama agar kita bisa jalan. Soalnya kalau terlalu jauh kan butuh kendaraan seperti itu karena meminimalkan biaya. Jadi di sana kumpul yang basic-basic aja sih kayak presentasi, lakukan demo produk, kemudian ya udah kita menjelaskan bagaimana sih cara jalanin usaha ini. Pokoknya ujung-ujungnya katanya upline Dr. Josh Dr. Wantra sih harus diajak ke leadership seminar itu aja sih. Pokoknya apa-apa tuh harus ngomongin leadership seminar. Pernah juga kita ngadain kayak NBT seperti itu. NBT tuh kita juga fokusnya tuh bahwa semua ini adalah kita dapat ilmunya tuh lebih banyak tuh di leadership seminar. Jadi upline selalu nekenin pokoknya mereka tuh harus diajak ke leadership seminar itu aja sih. Jadi fokus home meeting ini nggak pernah wisata walaupun dibilang mau mirip itu indah pantainya segala macam nggak pernah kepikiran seperti itu. Jadi fokus aja sih untuk nyari orang-orang baru joinkan. Jadi ngajarin mereka dengan sengaja aja mengequipping mereka untuk biar nggak terus-terusan sih kita datang ke sana kan biaya juga banyak banget kan seperti itu. Jadi benar-benar kita cari leader caranya seperti itu aja sih. Jadi tapi upline bilang pokoknya gimana caranya LS jawabannya itu aja. Iya, iya, iya. Benny mungkin mau tambahin? Equipping mungkin menurut saya sih ke teman-teman di luar kota tuh ya saya terutama yang paling cerewet sama paling agak sedikit galak untuk equippingnya. Jadi ke sana ketemu leader benar-benar ngajarin presentasi itu gimana, kemudian demo produk. Karena saya belajar dulu dari Pak Sun ya kalau sampai diajarinnya nggak sesuai menyimpang dari sistem, kalau jauh-jauh itu akan menyimpangnya jauh banget. Sehingga karena saya juga ingat saya awalnya semangat itu menjadi lebih teratur, kemudian bisa kerjanya bagus itu karena Pak Kristiawan di awal saya setelah LS, saya semangat disaranin denger CD. Yang itu karena CD itu, oh ternyata ada panduannya di CD loh. Kalau presentasi itu seperti ini, kalau mau follow up itu seperti ini, ya paling deviasinya berapa derajat aja. Jadi saya sama girl leader benar-benar, ayo kamu harus belajar, saya pinjemin CD, saya benar ajarin role play untuk demo, role play untuk presentasi, dengan harapan saya sama Eva balik ke Bali, mereka bisa jalan minimal untuk hal basic deh untuk cari new app sama jual produk mendapat profit. Itu aja sih nggak belum sampai bangun bisnis gede itu nggak. Kalau Karena dari produk apa di sana ya Ben sama Eva? Kan kalian suka bikin beauty clinic juga di Flores itu di NTT. Ada suka dukanya nggak? Apa mereka nggak pernah anggap mahal produknya atau gimana? Kalau mahal sih mereka anggap mahal ya, cuman mungkin karakternya beda dengan di Bali yang saya rasakan ya. Mereka kalau memang mahal tapi itu membuat mereka sembuh kayak Nutrilite-nya, mereka beli kok. Jadi pola pikir mereka adalah mereka sembuh walaupun dengan harga yang lebih mahal. Karena saya sih ada grup juga di Flores di Boawai namanya, daerah Boawai itu
harusnya kan mereka pakai BPJS itu ternyata nggak laku BPJS-nya, malah lakunya tuh Nutrilite. Nutrilite. Jadi Nutrilite. mereka ada hari pasar, hari Rabu. Itu jadi hari Rabu tuh harus kumpul Nutrilite-nya. Makanya biasanya dulu kan belum ada pengiriman dari MW, kita lakukan. Jadi hari Rabu tuh harus udah nyampe produk. Udah kayak pasar gitu. Jadi mereka beli produknya. Terutama dulu tuh yang paling terkenal Sopamel tuh. Karena tiba-tiba banyak yang pasien dengan menggunakan selang prostat itu kena keluhan prostat tuh malah banyak yang lepas selang hanya gara-gara minum Sopalmito. Jadi dari mulut ke mulut sih mereka taunya bahwa itu loh MW bagus seperti itu. Jadi penjualannya gila banget seperti itu. Jadi Paling laku apa produk di sana di NTT? Paling laku Nutrilite-nya, Nutrilite. Nutrilite. Paling. Tapi sekarang udah apa namanya artistry karena Bu Arsi kan sudah punya alat ASA. Jadi penunjang juga karena tapi yang pasti sih Nutrilite yang paling tinggi penjualannya karena sana udah percaya banget bahwa vitamin itu MW itu bagus seperti itu. Iya. Tambahin Pak, mungkin sebenarnya di Flores atau mungkin di grup kami di Makassar sama aja sih, semua bilang produk MW mahal, di Bali juga sama. Cuman ya kembali itu karena kami udah pakai, kemudian kami demokan, leader-leader sana sudah pakai, ya akhirnya yang dulu awalnya bilang mahal, ya saya pun menyangka mereka nggak punya kemampuan beli, ternyata omset di sana lumayan bagus gitu. Jadi sebenarnya sih cuma masalah ngenalin semakin banyak produk aja ke teman-teman di yang di luar kota, sama aja sih semua bilang mahal. Jadi prinsipnya dimanapun tempatnya orang kalau udah tahu kenal produk MW dia akan merasa bahwa produknya senilai gitu dengan harganya ya, bukan yang overpriced seperti yang di luaran sana gitu ya. Oke. Devi, Ini ada pertanyaan bagus nih. Pak Beni, Bu Eva, gimana cara membagi waktunya saat menjalankan bisnis ini? Pada waktu itu kan Pak Beni sama Bu Eva masih kerja. Beni kan sampai saat ini juga masih kerja, Eva juga waktu itu masih di rumah sakit ya. Itu gimana bagi waktunya? Kalau saya sendiri sih memang tetap saya dulu kerja sampai jam 2 aja. Jadi setelah jam 2 itu baru ngerjain. Saya benar-benar kalau di klinik nggak pernah ngomongin MW. Jadi kalaupun pasien nanya vitamin apa yang bagus, ya saya bilang sih memang ada vitamin bagus. Cuman di sana karena sudah disiapin vitamin, ya kita nggak boleh ini soalnya kan karena sudah kerjasama. Tetap aja saya bilang kalau mau pengen tahu nanti mungkin setelah ini saya infokan seperti itu aja. Jadi di luar jam kerja aja saya ngerjain sampai malam sih biasanya. Ya sama juga. Tapi nunggu Benny juga sih dia sore baru pulang kerja. Jadi setelah jam kerja aja sampai malam ya kebetulan kami belum ada anak ya. Jadi lebih gampang aja sih ngatur waktunya karena kadang-kadang sampai jam 12, jam 1 malam itu nggak terlalu bermasalah seperti itu sih. Jadi di luar jam kerja aja sih pada intinya jangan di jam kerja itu aja karena kita pengen tetap profesional jadi dokter biar nggak nanti ada yang kata-kata yang nggak enak seperti itu aja sih. Oke, Ya, nih ke pertanyaan selanjutnya nih ada yang komen juga di IG bahwa mereka terinspirasi dengan postingan-postingan Eva dan Benny di Instagram. Ya, cerita dong gimana sih kalian memanfaatkan digital ini di grup kalian gitu loh, tentang digital, karena saya tahu pasti challenging juga untuk grup di luar pulau, di luar kota, kalian harus mengajarkan transisi ke digital ini. Boleh cerita-cerita nggak Ben soal itu tentang digital di grup kalian? Untuk digital memang sih susah-susah gampang ya Pak. Kadang saya ajarin, kadang pas ketemu atau gimana. Ya kuncinya digital sih kalau saya setelah dengan ada wabah COVID-19 ini, mau nggak mau harus di rumah semua, takut ke ADC segala macam, ya mau nggak mau grup saya harus belajar MWID, Zoom, N1 Mobile tuh yang dulunya nggak bisa, mau nggak mau harus bisa. Karena kuncinya sih kalau dulu saya belajar awalnya digital itu kan nggak boleh takut salah. Coba aja dulu, kalau salah ya ulang lagi. Cuma memang banyak teman-teman karena digital dianggap mahal, nanti salah, nanti rugi. Akhirnya ya itu, dari awal saya sama Eva mengajarin grupnya, ayo coba, nanti kalau salah, kami bantuin deh benerin ya. Membuat mereka tuh nyaman dulu. Sama misalnya kalau ada grup yang belanja, ada beberapa yang joinin pakai MWID atau belanja, salah sponsor, salah gini.
Iya, Ya iya. udah akhirnya saya sama Eva harus bantuin tuh sampai telepon ke Jakarta, pindah Iya. Iya, sponsor, iya, iya. produknya gimana. Tapi kalau mereka sekali salah, sekalah yang sefatal itu, biasanya sih nggak pernah nyoba lagi, nggak pernah Salah lagi. ngulang lagi dan mereka akan semakin jago. Ya Makin kita sih jago. juga belajar ya, karena kan sekarang kan zamannya milenial segala macam, ya mau nggak mau suka nggak suka kita harus eh, apa ya, ya digital semua sih, beda lah dengan zaman Gen X dulu seperti itu. Jadi mau nggak mau saya tetap kayak di Instagram gitu, ya udah posting. Jadi saya juga banyak belajar dari grup saya yang muda-muda juga kan, banyak juga grup milenial. Jadi saya belajar gimana caranya posting segala macam. Jadi buat saya benar-benar memanfaatkan media sosial itu untuk bisnis saya. Kemudian benar-benar apa ya istilahnya, pokoknya kita bekerja ala mereka gitu, jangan ala kita yang dulu seperti itu. Harus belajar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar seperti mereka juga, seperti itu sih. Kalau Oke. postingan biasanya sih saya sama Eva Sorry, bagi tugas. bagi Eva misalnya mau posting kegiatan BC atau produk atau apapun, saya tugasnya ya bikin captionnya. Karena saya mungkin Hmm. sanguin yang kadang-kadang ngomongnya ngawur, yang kadang-kadang banyak yang orang takut posting karena takut nanti ada yang Salah. tersinggung, ada yang gini, ada gitu. Kalau saya sih posting-posting aja, kalau ada yang marah ya minta maaf gitu aja, atau kalau salah diedit. Sederhana. Yang penting poin utamanya nyampe dan Ya, kalau saya prinsipnya di digital dulu kalau dibikin fun itu malah nggak menakutkan gitu kalau pesannya. Iya, digital kalau dibikin fun tidak menakutkan. Wah, itu mm, bagus tuh buat teman-teman yang masih betul. takut nih. Karena saya tahu masih banyak yang takut, takut salah ya. Mm-mm. Takut mungkin apa itu bukan zamannya. Itu bagus tuh. Mm-mm. Jadi jangan sampai menakutkan, dibikin fun aja gitu ya Ben Iya. ya. Teman-teman juga mesti tahu yang digital itu posting dimanapun tuh bisa diedit. Jadi kalau Mm-mm. salah tuh bisa dibenerin gitu. Dan bisa di-delete Bisa di-delete gitu. juga gitu. Iya, Jadi iya, iya. jangan takut salah. Terus kalau kalian tuh komunikasinya dengan teman-teman yang di luar kota, di luar pulau itu biasanya pakai apa? Pakai WA atau apalagi menjelaskan cara misalnya cara order pakai MWID itu pakai apa tuh? Medianya untuk menjelaskan kan jauh tuh. Ya kalau sekarang sih emang WA ya. Hmm. Prinsipnya saya nggak pernah takut kehabisan kuota, nggak pernah takut ini, ya ya tetap aja harus telepon, pakai video segala macam, apapun dilakukan agar bisa terhubung dengan mereka seperti itu. Jadi ya memang dengan apa ya, kadang video call segala macam sih kita lakukan. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan mereka. Jadi jangan, kadang-kadang ada pikiran, aduh kuotanya habis, pulsanya habis seperti itu. Tapi yang namanya kita bangun bisnis ya kita harus siap-siap sih kehabisan pulsa juga. Jadi nggak pernah problem sih memang. Ya. uh, Ya, kalau saya sama Eva kan ada perbedaan. Kalau Eva lebih ke audio, kadang visual. Kalau saya sih emang yang walaupun sanguin, pemalu, saya lebih nyaman WA. Apapun, kalau Hmm. grup nanya apapun, saya WA. Jadi kalau misalnya kayak tadi siang ada yang nanya, Pak, gimana sih caranya setting Zoom, mau konsultasi via Zoom? Udah Mm-mm. dikasih link Google, diajarin, nggak ngerti-ngerti. Ya udah terpaksa step by step. Buka halaman pertama, saya screenshot, saya gambarin, kirim. Udah ngerti. Step kedua, ya udah pelan-pelan. Biasanya sih setelah mereka nyoba sendiri, pasti bisa. Cuman memang kita repot dan mesti Sabar. sabar gitu ya. Ya pelan-pelanin aja sambil kerja di kantor, wifi, screenshot, kirimin. Iya. Kadang-kadang berguna screenshotan saya tuh sama upline-nya dikasih ke downline-nya, ke prospeknya, nyampe kemana. Iya, iya. Iya, Ya itu iya. harus sabar dan ya memang teknologi sekarang banyak mendukung banget untuk ngajarin semua hal itu bisa dipelajarin. Semua hal bisa ditanya di Google, itu simpelnya sih. Iya, iya, iya. Jadi Jangan mungkin takut salah aja sih. karena sangat penting digital, jadi kita harus sabar ya. Sabar. Karena gimana pun, jadi itu hal penting gitu loh. Benar. Kalau kita nggak sabar, mereka nggak bisa, malah nanti ada kesulitan. Yang saya tahu nih, Benny Eva kan nggak tahu Benny apa Eva yang paling senang jalan-jalan, traveling, keliling dunia ya. Eh, karena dulu saya ingat banget dulu awal-awal tuh saya pernah ketemu sama Eva tuh duduk bareng bahas bisnis waktu itu Benny mungkin belum aktif ya. Nah, Eva yang diomongin tuh cuma jalan-jalan aja dia mau ke sana, mau ketemu apa teman-temannya Harry Potter dan sebagainya. Cerita dong buat kalian yang paling berkesan perjalanan dari EMW yang kalian udah dapetin tuh kemana gitu dan ceritanya dan kenapa gitu.
Eh, ya kita baru dapat 3 kali ya. Yang paling sebenarnya semuanya sih berkesan ya, cuman beda-beda aja sih. Kalau yang di Gold Coast itu paling berkesan karena ke rumahnya Miss Bisa. Didi Salah. Mereka berdua itu adalah pasangan favorit kami. Jadi dulu waktu nggak jalanin usaha ini, saya sering dengar CD-nya Miss dan Didi Salah. Jadi kayak ini orang siapa sih gitu. Jadi waktu surprise banget bisa ke rumahnya beliau itu kesan yang sangat luar biasa. Terus kemudian Lulus kalau challenge. apalagi sudah lulus challenge, waktu itu di challenge sama Pak Krisyawan untuk lulus 75 plus baru bisa ke rumahnya Miss Yandi di Salah. Kemudian yang kalau di Las Vegas sendiri sih berkesan karena buat saya tuh negara kalau saya punya uang mungkin saya nggak bakal ke sana seperti itu. Jadi ngapain juga ke Las Vegas suatu tempat kalau umpamanya di tempat lainnya bukan di Las Vegas sih kita oke ya, tapi kalau Las Vegas sudah saya nggak suka pesta segala macam, nggak suka gemerlapan seperti itu. Jadi ih apa ya ngelihat sesuatu yang beda aja sih dari yang saya perkirakan. Ternyata Las Vegas itu kotanya ramah juga, kita tersesat jam 1 malam juga nggak apa-apa, nggak Ya, seperti aman di ya. film-film, nggak serem lah gitu. Itu Hmm. berkesan banget apalagi waktu jalan-jalan sama Bu Devi Pak Kursiawan, nahan sakit karena ada grup yang saya pura-pura Kaki. nggak sakit aja sih Ada seperti sepatu itu, boot gitu. pakai sepatu boot. Satu boot ya. Itu kesan kalau di sana sih di Las Vegas itu yang paling berkesan ya, malah justru di luar jalan-jalan dengan MW di Las Vegas itu yang paling berkesan. Terus kalau kemarin yang terakhir di Dubai itu juga kalau kita punya uang mungkin kita ngapain juga ya ke Dubai ya, negaranya gitu-gitu aja. Begitu sih bayangan saya, ternyata baru nyampe di sana tuh beda banget sih. Ya mungkin karena memang suka traveling, suka baca, suka pokoknya banyak dapat input tentang Dubai itu seperti apa. Nyampe sana berkesan banget. Ternyata orangnya ramah-ramah banget dan eh, aman lah menurut saya karena kita pernah jalan jam 5 pagi itu Oh, benar-benar nggak ada gangguan. Banyak orang lewat sih pekerja-pekerja gitu yang baru datang dari kerja, mereka sama sekali nggak ada yang uh, Iseng. ngiseng segala macam. Jadi benar-benar negara yang luar biasa amannya. Jadi itu yang kesan buat saya, apalagi MW apa ya, kita di hotel yang Mewah. yang luar biasa banget, terutama di Dubai itu, di mana saya kesannya nyari tas yang ada apa ya, itu sampai Logo malam Jumeirah. logo itu di daerah. dibantu sama front office-nya sampai kita dapat akhirnya, walaupun dengan dalam bentuk kertas tasnya, tapi yang pasti mereka tuh melayani kita luar biasa banget. Itu yang kesan yang saya rasakan sih. Benny yang berkesan apa Ben? Kalau berkesan sih, ya semua sih berkesan, Pak. Karena semua di setiap ALS itu Eva happy. Itu pertama, saya pertama, kedua happy. Dan kedua itu semakin lama ikut ALS itu saya semakin jago untuk urusan makan. Nah, Jadi, kalau LS pertama waktu itu ke Gold Coast ya? Ke Bagus. Gold Coast masih malu-malu, masih lihat kanan kiri. Di Las Vegas sudah mulai jago ngajarin Pak John Buarsi. Di Dubai kemarin udah wow, paling pertama breakfast, yang penting saya makan, saya makan, saya nggak peduli yang lain, makan ini adalah untuk saya gitu. oke. Tapi yang paling berkesan ya yang di Gold Coast karena lulus challenge bisa ketemu idola saya Mit Salah ke rumahnya, saya bongkar-bongkar lemari koleksi bukunya, merasa orangnya ada gitu, ketemu apalagi ngobrol ngeliatin gitu, saya foto ini, orangnya ada dan orangnya ramah banget dan baik banget gitu, itu paling berkesan. Negara mana lain nih yang Benny Eva sekarang lagi impikan atau pengen banget gitu? Mungkin apa? 5 negara yang paling Eva datengin atau Benny datengin? Pengen. Yang pengen datengin. Jepang. Pertama tuh Jepang ya. Saya sebenarnya Jepang pengen ke ya? Korea lagi sih, ke Korea lagi. Dulu sih ke Korea nggak sama MW, emang sendirian kita nggak puas, pengen Murah meriah. banget murah meriah, pengen ke Jepang dan Eropa juga. eh Eropa tuh lebih ke ngeliatin budayanya gitu. Jadi terutama yang di apa ya, di Italia ya. Buat saya tuh kayak zaman dahulu kala. Saya kan suka sejarah juga, jadi pengen menelusuri sih
Italia dari Colosseumnya, kemudian ya semua sampai akhirnya ke apa ya Milan itu pengen banget sih itu juga. Terus ke mana India, saya pengen menjelajahi India sih walaupun Benny sama sekali nggak mau. Jadi Nggak suka kari saya. Suka ya kalau kari. saya sendiri ya nggak apa-apa karena di sana tuh eh, apa sejarahnya tuh luar biasa banget. Terus apa ya Jepang, Korea, ini Italia, terus kalau Semua ini ke Amerika ke ini ke New Washington. York kan pernah saya Hmm. pengen kayak misalnya bilang Christmas White Christmas di New York seperti itu. Sebenarnya tahun ini sih punya goal ke New York seperti itu. Cuman ya kita lihat aja sih kondisi sekarang ya. Pengen tahu aja kayak apa sih apa pohon Natal itu dalam diselubungi dengan salju seperti itu. Iya, iya, Itu iya. sih pengen. Oke, waktu kita tinggal 3 menit nih, Ben, Eva. Boleh kasih pesan-pesan nggak ke teman-teman ya grup kalian atau yang lagi dengerin sekarang atau nanti? Eh, apa sih yang mereka harus lakukan supaya mereka betul-betul terdidik oleh sistem Netak 21? Nah, kalau saya dulu ya pesan saya sih gini, terlepas dari kita dapat uangnya atau enggak di usaha ini, pendidikan di Network 21, terutama pertemuan dan audio di N1 Mobile itu penting banget buat kita karena itu bermanfaat banget di kehidupan kita, di keluarga maupun di pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita pun oke lah kalau umpamanya keuangan lagi oke, kemudian keluarga oke, bisnis lagi growing itu kita semangat. Tapi di saat bisnis jatuh, keuangan jelek, keluarga lagi nggak oke banget, gimana caranya memompat semangat terus menerus itu ya tetap harus kita hadir ke pertemuannya, terutama ke leadership seminar dan selalu harus mendengarkan audio. Itu sih pesan saya bahwa kita benar-benar harus datang ke leadership seminar dan dengerin CD. Kalau saya sih simpel aja sih, katanya Jim Dornan tuh kan orang tuh seperti sekantung teh. Jadi dia kalau dimasukin di air hangat akan keluar. Kita akan keluar sikap aslinya pada saat lagi ada masalah. Jadi kami bersyukur sama saya sama Eva, kondisi sekarang ini ya kami udah bangun bisnis MW walaupun masih kecil, tapi sangat membantu ke pendapatan kami sekarang. Yaitu jangan pernah berhenti denger CD tiap hari sama baca buku, dipaksa deh. Karena itu akan berguna pada saat kondisi-kondisi yang terburuk di kondisi kita akan, saya sama Eva merasa terbantu banget dengan CD sama buku. Karena pertemuan kan kita nggak bisa ketemu orang, ya udah CD sama buku aja dulu sama online sama digital. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Benny Eva. Ya. Terima Sama-sama, Kak. kasih banyak waktunya. Teman-teman yang lagi Kalau ada denger salah, kita senang banget. Tadi 1 jam kita dengar dari Benny Eva ya. Salah satu strength point dari Benny dan Eva tuh yang kami lihat adalah mereka betul-betul memanfaatkan menggunakan sistem Network Iya, 21 betul. untuk mengequip grupnya. Pelayanan mereka juga kita lihat luar biasa. Cara Baik, Benny Eva betul. memimpin grup itu di atas rata-rata ya, di atas Iya. rata-rata. Jadi mudah-mudahan teman-teman belajar banyak. Sekali lagi terima kasih Yes. Ben, Eva. Gak sabar kita akan jalan-jalan lagi. Mungkin Amin. kakinya sakit lagi jalan-jalan di kota yang berbeda, Ya. pakai sepatu. makan, Ya. makan. Thank you. Stay Thank safe you. ya. Stay safe, stay Ya, healthy. Pak, Terima Bu kasih Putri. banyak. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Thank you semua.